Oke teman-teman, jadi kita kan sering banget lihat ya TNI, Polri ya kan, ketika mereka jaga keamanan, menjaga ketertiban, memberantas kejahatan, ataupun sedang menjaga perbatasan. Pokoknya itu keren banget. Tapi tahu nggak sih, sekarang ini tuh ada isu atau ada berita yang sedang hangat-hangatnya dan berpotensi buat dibicarain di mana-mana. Karena beberapa waktu yang lalu gue juga udah sempat nemuin berita ini karena sekarang nggak sengaja nemuin 2 video yang berdekatan itu. Yang satu thumbnail-nya memperlihatkan Pak Kapolri, yang satu thumbnail-nya memperlihatkan Panglima TNI. Nah, jadi yang mau kita bahas di video kali ini adalah soal revisi Undang-Undang TNI. Kenapa revisi Undang-Undang TNI? Ya karena kita lihat sekarang ini kan makin banyak tentara ataupun polisi yang nyemplung langsung sebagai yang secara terang-terangan nyemplung ke jabatan sipil. Apakah ini tidak boleh? Ya tentu saja boleh saja, teman-teman. Tapi kenapa tadi gue bilang bahwa pembahasan ini kemungkinan bakal dibicarain di mana-mana? Karena dulu pernah ada yang namanya dui fungsi TNI gitu. Atau apa gue pas zaman itu belum lahir mungkin ya. Yang ditakutkan orang-orang adalah ini bakal terjadi lagi, ini bakal bangkit lagi. Tapi menurut gue bakal terlalu lebay karena menganggap ini bakal bangkit lagi. Karena seperti yang kita lihat, dengan banyaknya kasus korupsi yang terbongkar sekarang ini, dengan presiden kita sekarang ini, menjadikan gue yakin bahwa kedepannya Indonesia itu makin baik-baik saja. Tapi buat kalian yang mungkin masih khawatir dengan Indonesia kedepannya, mari kita bahas. Jadi sebelum kita lanjut ngomongin tentang apa itu dui fungsi TNI atau dui fungsi apalah itu ya, dan revisi Undang-Undang TNI, ya alangkah baiknya subscribe dulu lah. Kedua, subscribe teman-teman. Nah, jadi buat yang belum tahu, dulu itu ada yang namanya dui fungsi ABRI gitu. Jadi tentara itu nggak cuma jagain negara, tapi juga bisa ikut campur urusan pemerintahan, politik, ekonomi, dan urusan-urusan negara yang lainnya. Dan dulu yang namanya ABRI itu adalah TNI sama Polri itu masih jadi satu gabung, itu ABRI itu dong teman-teman. Dan pada masa itu karena ada yang namanya dui fungsi ABRI dan mereka bisa nyemplung secara langsung ke pemerintahan atau bisa ngurusin politik, ekonomi, dan urusan-urusan negara lainnya. Akibatnya, banyak banget pejabat yang pada saat itu ya ketangkep korupsi. Selain banyaknya orang-orang yang korupsi pada saat itu, orang-orang biasa itu jadi takut buat ngomong jujur atau buat menyampaikan pendapat atau bersuara mengkritik dan lain sebagainya. Sebenarnya kebebasan berpendapat ya mungkin pada saat itu nggak dibungkam atau apa, tapi karena adanya hal-hal seperti kita tahu lah ya namanya polisi atau tentara kan backingannya besar di belakang. Jadi ngebuat orang-orang pada masa itu takut buat berpendapat atau buat bersuara. Selain itu, pembangunan juga jadi nggak bener. Pokoknya di era itu tuh terkesan ya bisa dibilang Indonesia gelap gitu. Bukan ya sekarang menurut gue nggak Indonesia gelap gitu. Tapi habis gelap terbitlah gelap lagi. Nah, untungnya pas reformasi dui fungsi ABRI itu dihapus. Nah, jadi tentara yang pada saat itu bisa menduduki jabatan publik atau ngurusin pemerintahan, ekonomi, dan politik, nah saat itu tuh dibalikan lagi ke barak dan lebih berfokus pada latihan perang atau latihan-latihan yang lainnya seperti menjaga perbatasan juga. Dan polisi juga dikembalikan ke fungsinya. Nah, terus undang-undang yang bagaimana sih yang mau direvisi? Nah, sekarang itu undang-undang TNI itu mau dirubah dan salah satunya yang bikin heboh orang-orang adalah soal kewenangan TNI dalam mengatasi masalah non-militer seperti contohnya terorisme, bencana alam, dan keamanan laut. Ya, seperti kita tahu ya, kalau misalnya terorisme itu kan udah ada BRIMOB dengan Densus 88-nya, terus bencana alam udah ada tim SAR gitu, dan keamanan laut, ya ada TNI Angkatan Laut, ada Bakamla, terus ada apa lagi ya juga. Ya menurut gue ini tuh, menurut gue tidak efisien sama sekali gitu. Ya mungkin dengan adanya berbagai unsur, berbagai matra bergabung menjadi satu dan bahu membantu, itu tuh ya bisa sedikit ya mempercepat gitu. Tapi menurut gue tidak efektif ketika lembaga-lembaga ini saling apa ya? Menurut gue nggak efektif aja gitu lah. Ya karena selain itu juga ada aktivis-aktivis di luar sana yang benar-benar aktif juga. Seperti misalnya saat mengatasi
bencana alam, mungkin ya ada tim SAR, terus ada dari ormas juga, contohnya Bansar kalau nggak salah itu ada yang SAR itu Bansar atau apa gitu lah, gue lupa. Nah, terus selain itu juga ada organisasi-organisasi lainnya seperti Pramuka Peduli, Upaloka, itu juga sama. Dan mereka nggak dibayar buat melakukan itu. Nah, terus kenapa sih harus dirubah? Ya katanya sih biar TNI bisa bantu polisi biar lebih cepat gitu. Ya, gue juga nggak tahu sih lebih cepatnya itu di apanya. Tapi banyak yang khawatir kalau TNI terlalu banyak ikut campur urusan-urusan di pemerintahan atau batasan-batasan yang gak jelas ini bisa dilanggar, ini bakal menjadikan mana urusan TNI, mana urusan polisi, atau mana urusan warga sipil itu jadi nggak jelas gitu. Yang mana sebenarnya harusnya kan ada batasan-batasannya gitu ya. Dan jabatan sipil harusnya juga dari warga sipil, bukan dari TNI atau polisi. Ya emang nggak salah sih karena ada aturannya sebelumnya gitu. Selain itu, revisi undang-undang ini juga memungkinkan buat TNI bisa ditempatkan di lebih banyak lembaga pemerintahan. Ya tadinya seperti yang kita tahu kan ada 10 gitu ya. Sekarang mau dijadikan 15. Ya emang nggak apa-apa sih sebenarnya sih karena ya nggak banyak-banyak banget gitu. Tapi sebenarnya akar permasalahannya di sini adalah ketika mayor, gue nyebutnya apa ya? Sekarang kan udah letnan kolonel gitu ya. Letnan kolonel Teddy gitu aja ya. Bermula dari itu sebenarnya. Ya kalau misalnya itu tidak viral, kemungkinan isu tentang revisi undang-undang ini nggak bakal sepo ini, nggak bakal senaik ini, teman-teman. Selain revisi undang-undang ini, ketika kita melihat gitu sekarang ya, makin banyak juga tentara ataupun polisi yang sekarang jadi pejabat. Ada yang jadi staf menteri, ada juga yang jadi kepala badan, dan macam-macam deh. Tapi pertanyaannya, boleh nggak sih kayak gini gitu? Ada yang bilang soalnya tentara ataupun polisi itu disiplin. Ya, gua setuju, emang disiplin gitu. Nggak bisa dipungkir lagi, emang disiplin. Kerjanya cepet, iya emang kerjanya cepet. Bisa bikin pemerintahan jadi lebih efisien, tentu saja bisa. Nah, tapi banyak juga yang nggak setuju soalnya jabatan sipil itu harusnya diisi sama orang sipil juga yang punya keahlian khusus. Kalau tentara atau polisi yang ngisi, nantinya malah nggak profesional. Ya sebenarnya gak setuju, nggak setuju juga sih. Contoh aja misalnya kemarin kan kalau nggak salah gitu ya di TNI mau buat yang namanya tentara cyber atau detasemen cyber, gue lupa gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka ngambilnya dari anggota TNI aktif yang udah ada terus dimasukkan ke satuan itu, bakal kesulitan, bakal lama. Tapi kalau mereka ngambilnya dari orang sipil atau orang yang memang udah benar-benar ahli di situ, dijadikan TNI, dilantik, kemungkinan besar efisiensinya bakal lebih besar gitu. Hematnya juga lebih besar dan nggak perlu buang-buang waktu. Nah ini juga sama ketika jabatan jabatan sipil di pemerintahan atau jabatan kepala-kepala apa itu ya dijabat oleh TNI yang memang sebenarnya nggak perlu. Gua nggak mau mengatakan nggak berkompeten ya, tapi memang bukan bidangnya di situ. Ya, bisa jadi nggak profesional sih. Tapi memang terlepas dari itu, banyak sekali pro kontra yang menyebabkan ada yang setuju, ada yang enggak. Belum lagi kalau ada tentara ataupun polisi yang korupsi atau menyalahgunakan jabatannya. Ya susah juga sih buat ngawasin, karena ya mereka punya backingan yang kuat. Dan walaupun mungkin mereka nggak di backing soal kejahatan, masyarakat pun atau orang-orang biasa bakal ya sungkan aja gitu buat ngomong karena mereka takut. Kenapa ada yang setuju polisi atau tentara jadi pejabat? Ya katanya sih kata mereka yang setuju di daerah-daerah yang rawan konflik atau bencana, tentara atau polisi itu lebih bisa diandelin. Ya terkadang iya, terkadang enggak gitu ya. Bisa dibilang 50-50 lah. Selain itu kehadiran TNI ataupun Polri juga bisa memberikan rasa aman dan mempercepat penanganan masalah di lapangan. Ya memang di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah terluar yang ya bisa dibilang mohon maaf ini ada konflik gitu ya. Memang kehadiran mereka sangat dibutuhkan dan sangat-sangatlah membantu. Tapi ini juga harus dipisahkan. Karena yang lagi dibahas di sini tuh TNI atau polisi yang menjabat sebagai jabatan sipil.
Sedangkan alasan dari orang yang tidak setuju, kata mereka adalah kalau tentara atau polisi terlalu banyak ikut campur urusan sipil, nanti supremasi sipilnya itu bisa hilang. Dan iya benar sekali bisa jadi seperti itu. Buat yang belum tahu supremasi sipil itu apa, ya supremasi sipil itu artinya yang berkuasa di negara ini adalah warga sipil yang dipilih lewat pemilu, bukan tentara atau bukan polisi. Setuju gak sih kalau misalnya kayak gitu, tetap kayak gitu aja, nggak usah ambil dari tentara atau polisi ya, kalaupun mereka mau menduduki jabatan itu, mereka harus mundur dulu gitu. Dan terus, kalau misalnya supremasi sipilnya hilang, nanti demokrasi kita bisa bakal jadi bahaya gitu. Orang jadi takut buat ngomong, buat berpendapat, pemerintah jadi otoriter. Tapi kalau otoriter kayaknya menurut gua kalau sekarang-sekarang ini, ya agak dibutuhin dan agak nggak dibutuhin gitu. Soalnya kayaknya negara ini butuh ketegasan terutama kepada masyarakat SDM rendah. Ya gue juga sebagai orang awam juga merasakan gitu. Tapi kalau belum apa-apa aja udah ada yang demo di sana, demo di sini, ini benar-benar nunjukin banget bahwa memang ada segelintir orang atau sekelompok orang dia yang takut kalau ini sampai sah, ini sampai jadi, dan ini sampai benar-benar efisien dan efektif berjalan di pemerintahan kita saat ini, gue. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sedang menuju ke arah kebangkitan dui fungsi lagi? Apakah tentara ataupun polisi bakal makin banyak ikut campur urusan sipil? Ya tentu kita juga tidak tahu, kita lihat saja ke depannya. Kalau misalnya mungkin itu baik ya kita harus dukung. Tapi kalau misalnya wewenang yang diberikan kepada mereka sampai salah digunakan atau disalahgunakan, ya kita sebagai masyarakat nggak boleh diam aja dong. Kita harus menyuarakan, kita harus mengawasi dan mengawal terus. Mungkin buat kalian yang bertanya-tanya, "Yoh, kita orang biasa bisa apa sih?" Iya, bisa ngawasin, bisa bersuara gitu. Jadi mungkin iya karena satu orang suaranya mungkin nggak bakal didengar, benar-benar didengar gitu. Tapi ya kalau kita misalnya diam aja ya sama aja bohong gitu. Oke, jadi itu aja mungkin pembahasan kali ini. Gue juga belum paham-paham benar dengan isu-isu yang kayak gini. Dan gue mencoba buat ngomong tanpa teks, hanya cuma catatan-catatan kecil aja. Dan mohon maaf kalau misalnya belum lengkap pembahasannya dalam video ini, tapi tetap aja seperti biasa gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Afif Hardianto, sampai jumpa di video berikutnya.